Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Ahmad Rafiqi, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Usuluddin Dakwah UIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sejarah keberadaan perkembangan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi yang video kemarin itu, yang pembahasan kemarin itu membahas sejarah pada masa Nabi Muhammad, yang mana saat itu Al-Quran itu ditulis di media seadanya seperti pelepah kurma, batu, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan membahas sejarah pada masa Khulafaur Rasyidin, perkembangan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama di sini pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah peperangan Yamamah, yang mana dari perang ini menewaskan banyak penghafal Al-Quran, Umar bin Khattab itu mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran ini dikumpulkan secara resmi. Jadi dikumpulkan berbentuk mushaf gitu. Abu Bakar ini menunjuk sahabat yang bernama Zaid bin Thabit sebagai ketua tim pengumpul ayat. Proses pengumpulan dilakukan dengan sangat hati-hati dan mencocokkan hafalan para sahabat dan tulisan yang ada. Mushaf yang berkumpul kemudian diserahkan kepada Abu Bakar, lalu disimpan oleh Umar dan akhirnya oleh Hafsah binti Umar. Inilah cikal bakal mushaf pertama dalam sejarah Islam. Jadi mushaf pertama kali dikumpulkan ini pada masa Abu Bakar As-Siddiq gitu. Setelah ini peperangan Yamamah. Takutnya kenapa dikumpulkan? Takutnya Al-Quran itu tidak berjalan lagi seperti itu, karena pada saat ini disebabkan perang ini banyak penghafal Al-Quran itu tewas seperti itu, makanya dikumpulkan. Dan untuk setelah masanya Abu Bakar, ini perkembangan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Jadi setelah Abu Bakar itu wafat, pindah kepada zamannya Sayyidina Umar. Pada masa Umar, Al-Quran itu mulai diajarkan secara luas. Jadi mulai berkembang nih seiring dengan meluasnya wilayah Islam. Umar juga menjaga mushaf warisan Abu Bakar dengan baik dan menugaskan Hafsah untuk menyimpannya. Jadi Umar ini menyuruh Hafsah binti Umar ini untuk menyimpan Al-Quran yang di Abu Bakar ini. Ia juga mengutus para sahabat ahli qiraat seperti Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab ke berbagai negara, ke berbagai daerah seperti Basrah, Kufah, dan Palestina untuk mengajarkan Al-Quran dengan benar. Langkah ini menjadi dasar penting bagi upaya standarisasi pada masa berikutnya. Jadi di masa Sayyidina Umar ini sudah berkembang gitu. Sudah mulai diajarkan kepada daerah-daerah atau negara-negara selain Arab seperti itu. Dan lanjut untuk di sini kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Jadi setelah zamannya Umar dan Abu Bakar, pas ini disatuin ke zamannya Utsman bin Affan. Pada masa Utsman muncul perbedaan qiraat. Jadi muncul perbedaan cara baca Al-Quran antar wilayah, karena umat Islam itu belajar dari guru yang berbeda-beda. Jadi kan guru yang mengajar Al-Quran ini banyak gitu, sahabatnya itu banyak, jadi berbeda-beda. Berbedanya guru ini muncul pas perbedaan qiraat, perbedaan cara baca Al-Quran seperti itu. Hal ini menimbulkan perdebatan dan perpecahan. Mendengar laporan dari Huzaifah bin Yaman, Sayyidina Utsman itu membentuk tim beranggotakan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdullah bin Haris untuk menyalin
mushaf standar berdasarkan mushaf milik Hafsah. Hasilnya disebut mushaf Utsmani. Jadi mushaf-mushaf yang sebenarnya itu sama Sayyidina Utsman ini dikumpulkan lagi, dikodifikasi lagi, pas hasilnya menjadi mushaf Utsmani sampai saat ini nih, yang kemudian disalin dan disebarkan ke berbagai kota besar. Mushaf yang lain itu, mushaf yang zamannya Abu Bakar, yang Umar ini, mushaf lain yang berbeda ini dibakar agar umat Islam memiliki bacaan yang seragam. Jadi pas disatukan ke mushaf Utsmani seperti itu. Itu singkatnya. Dan yang terakhir ini perkembangan Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi kan Khulafaur Rasyidin kan ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini yang terakhir. Pada masa Ali, perhatian itu difokuskan pada pelestarian bahasa dan pembenahan bacaan Al-Quran. Ia memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun dasar ilmu nahwu dan membuat sistem tanda baca agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca ayat. Dari sinilah lahir penambahan titik dan harokat dalam penulisan huruf Arab. Dan perkembangan ini menjadi pondasi penting bagi umat non-Arab selain orang Arab dalam membaca Al-Quran dengan benar. Jadi pada masa itu Al-Quran itu tidak ada titik dan harokatnya, cuma tulisan biasa gitu. Nah, pas di masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, beliau itu menyuruhkan atau menyuruh atau memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk selain menyusun ilmu nahwu, beliau juga yang berikan tanda titik dan harokat. Supaya apa? Supaya generasi setelahnya itu mudah untuk membaca Al-Quran gitu, dan tidak salah. Dan lagi supaya qiraatnya itu benar gitu, supaya tidak ada perbedaan qiraat lagi. Seperti itu. Mungkin itu singkatnya teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.